kita duduk sejenak. Ketahuilah bahwa duduk di masjid itu memiliki perbedaan keutamaan dibanding kita duduk di selain masjid. Karena seorang muslim apabila dia duduk di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahadukum ma qada yantazir as-salata fi salatin." Salah seorang di antara kalian duduk dalam rangka menunggu salat fi salatin, dalam keadaan salat. Tad'udahul malaikatu ma lam yuhdits, maka dia didoakan terus oleh malaikat selama dia tidak batal. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Karena itu Ibnu Battal rahimahullah ketika mensyarah hadis ini beliau berkata, kurang lebih makna dari ucapan beliau, jika kalian termasuk di antara orang yang banyak melakukan dosa dan ingin agar dosa kalian dihapus tanpa rasa capek, maka sering-seringlah duduk menunggu salat, karena agar kalian didoakan oleh malaikat, karena doa malaikat adalah doa yang dikabulkan. Jadi selama kita duduk menunggu salat itu kita dihitung salat dan juga kita didoakan oleh malaikat. Lalu akhwatul iman rahimanallah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke masjid dengan tergesa-gesa. Lalu berkata, "Abshiru, kabar gembira bagi kalian. Innallaha yubahi bikumul malaikah." Karena Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqul, Allah berkata, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah kepada hamba-hambaku, qadau faridatan wa yantaziruna al-ukhra. Mereka sudah selesai salat dan menunggu salat berikutnya. Ini keistimewaan kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah untuk pertemuan malam ini kita akan coba untuk menyinggung kekeliruan-kekeliruan makmum di dalam salat berjamaah. Sebenarnya bukan hanya makmum yang sering terjadi, keliruan imam juga. Itu cuma karena antum lebih sering jadi makmum apa jadi imam? Lebih sering makmum kan, makanya disinggung keliruan di makmumnya dulu. Nah ini akhwatul iman, untuk pertama kali ana mampir ke wilayah Kebumen. Ana saat ini tinggal di Jakarta. Sekali lagi kalau suatu saat mau ketemu, namanya Fathullah Abdul Hafiz, asal dari Lombok NTB. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. Biasanya pembahasannya enggak cukup, karena kami di Jakarta biasa ngupas itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kali pertemuan, itu baru gerakannya. 8 kali 10 belum lagi berbicara di bab kandungan bacaan dan gerakan salat. Jadi selama ini antum bergerak salat aja, antum kadang-kadang tidak ngerti bahwa di balik gerakan antum juga punya keutamaan, di balik bacaan juga punya keutamaan. Karena itu rata-rata biasanya akan selesai kajian sifat salat Nabi itu paling tidak 3 tahun lagi. Baru akan selesai. Itu baru gerakannya, belum masuk di salat sunnahnya, belum masuk di salat wajibnya. Terutama jamaah. Kami pernah mengupas bab salat jamaah ini itu selama 7 bulan. Setiap minggu pertemuannya. Karena begitu luar biasa keutamaan dari salat jamaah. Sebagai sebuah ini, sebelum kita masuk nanti, ketahuilah akhi fillah rahimakumullah. Antum catat baik-baik. Di antara ciri utama seorang muslim akan Allah pastikan dia meninggal husnul khatimah adalah dia itu sering ke masjid. Sering ke masjid. Bukan 1-2 dalil akhi yang menjelaskan perkara ini. Banyak penjelasan hadis-hadis sahih bahkan dari Al-Qur'an sendiri yang menjelaskan akan luar biasanya salat berjamaah ini. Keutamaan. Bahkan salat jamaah ini memiliki berbagai macam keutamaan yang hasil anda pernah melakukan kajian. Sekali antum melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk salat jamaah, tidak kurang dari 250 kebaikan yang antum dapatkan. Dan berbagai macam kebaikan itu yang kita dapatkan itu, hatta walaupun antum punya uang, punya kesempatan untuk melakukannya, belum tentu bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh salat jamaah. Coba sekarang anda kan kata,
perbuatan atau amal apa yang ingin antum lakukan, atau pahala apa yang ingin antum raih selama ini antum belum bisa meraihnya. Anda bisa membantu antum menyebutkan pahalanya di dalam salat jamaah. Coba, antum ingin melakukan sebuah kebaikan apa, ibadah apa yang saat ini antum belum pernah bisa melakukannya karena terkait dengan waktu dan apa biaya. Anda sebutkan, anda bantu antum sebut pahalanya dalam salat jamaah. Coba, apa kebaikannya pernah antum lakukan? Hah? Haji. Akhi, di dalam antum salat, di dalam salat jamaah, antum bisa meraih beberapa kali macam haji, bahkan bisa sampai dengan 10 kali haji dari salat jamaah. Salah satunya sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajru ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, syaratnya suci ya, untuk salat wajib, maka dia dicatat pahala haji yang berihram. Antum nuntut ilmu ke masjid, itu berbeda pahalanya dengan nuntut ilmu di selain masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allima." Barang siapa yang pergi ke masjid baik di waktu pagi maupun petang, tidak ada niatnya kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, kana law ka ajri hajin tamman hajjatuhu, pahalanya seperti pahala orang berhaji yang hajinya itu sempurna. Antum setiap kali nuntut ilmu ke masjid niatkan untuk mendapatkan umrah haji juga. Nah, jadi di sini apa? Setiap kali antum melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dalam keadaan wudu, tolong antum ingat, poin penting yang harus antum selalu ingat kalau ke masjid, jangan pilih wudu di masjid. Jangan pilih wudu di masjid. Kalau antum pilih wudu di masjid, minimal antum akan kehilangan 10 kebaikan. Kalau antum wudu di masjid, apa diantaranya? Pertama, air masjid hemat, akhi. Air masjid jadi lebih hemat antum wudu di rumah. Kalau antum wudu di masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fi baiti." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, bahwa tumata ilal masjid, tumayamadu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian dia berwudu atau menuju masjid-masjid yang ada. Fahuwa zairullah, maka dia itu adalah tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrimaz zair, merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Jadi syaratnya disebut wudu di rumah. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dari kalam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min rajulin yatatahharu fayusinu tuhur." Tidaklah seorang itu bersuci lalu dia membaguskan bersucinya, tamayamidu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia menuju masjid-masjid yang ada, illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah, melainkan setiap langkah kaki yang dilangkahkan Allah catat baginya satu kebaikan, wa yarfa'u biha darajat, diangkat baginya satu derajat, wa khutta anhu biha sayyi'ah, dihapus baginya satu kesalahan. Jadi usahakan kalau antum bisa ke masjid, itu jalan kaki. Karena hadis-hadis yang menjelaskannya itu adalah yang disebut untuk diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan, catat satu kebaikan, itu adalah langkah kaki. Gimana kalau kita pakai kendaraan? Anda belum tahu dalilnya putaran rodanya dihitung. Yang dicatat itu langkah kakinya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bersabda, Nabi SAW bersabda, "Inna a'dhaman nasi ajran fi sholati abaduhum ila man syafa'a abadukum." Yang paling besar pahalanya dalam salat jamaah adalah yang paling jauh langkah kakinya, kemudian paling jauh langkah kakinya. Abu Hurairah ditanya, "Kenapa mereka paling jauh paling besar pahalanya?" Karena saking banyak langkah kakinya. Kalau antum pelajari nanti di bab salat jamaah, bab salat jamaah ini luar biasa keutamaannya nanti ketika antum berada di alam kubur, ketika antum dibangkitkan di padang mahsyar, ketika antum berada di mizan, ketika antum menerima catatan amal, ketika antum melintasi sirat, dan ketika antum masuk di sorga. Sungguh semua rangkaian perjalanan yang akan kita lalui sampai masuk sorga itu semua rangkaian yang memiliki pahala besar dan keutamaan kalau kita melakukan salat jamaah. Ketika antum berada di alam kubur, akhi, malaikat mungkar dan nakir akan datang kepada kita dari 4 arah, depan, kanan, kiri, atas, juga dari kaki kita, akhi. Kalau mereka mau datang dari atas, dari depan atau dari arah kepala kita, maka dihalang oleh bacaan Al-Quran. Kanan kiri ini sedekah juga dengan zakat dan puasa kita.
tetapi ketika mau datang dari arah kaki, maka kaki melarangnya. Kakinya ini digunakan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Akhirnya orang itu didudukkan, lalu dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika nanti antum dibangkitkan di padang mahsyar, pahala salat jamaah ini luar biasa, akhi. Karena ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan." Manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat, dan gurlan, dalam keadaan belum dihitan. Lalu didekatkan matahari 1 mil di atas kepala kita. Kepala-kepala manusia mendidih seperti air yang ada di atas tungku. Bahkan mereka berteriak. Belum ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, lutut, paha, sampai dia ada yang berenang di atas keringatnya. Dan ingat, kita menunggu dimulainya hisab di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Sampai penghuni padang mahsyar berteriak, "Ya Allah, percepat kami masuk neraka." Padahal mereka tahu azab neraka itu lebih pedih. Tetapi ada 15 golongan, kurang lebih 17 golongan manusia. 50.000 tahun itu mereka rasakan seperti mereka sholat 2 rakaat di dunia. Siapa? Salah satunya adalah orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari kalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan kelak. Pada hari tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Di sana disebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau antum jadi pemimpin sulit ini. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Antum yang enggak muda repot juga itu kan. Ini luar biasa sebenarnya muda ini. Ibadah di usia muda jauh lebih besar pahalanya dibanding antum ibadah di usia tua. Tapi melakukan dosa di usia tua jauh lebih besar dosanya dibanding antum melakukan dosa di usia muda. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, laki-laki yang hatinya tertaut dengan masjid. Apa kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini? Beliau berkata, dia keluar dari masjid pingin balik lagi ke masjid. Antum akhi, kalau malas ke masjid, kalau antum malas ke masjid, itu tanda nyata antum itu tidak senang kepada pemilik masjid itu. Coba sekarang kalau antum malas ke rumah orang, pasti ada masalah dengan dia kan? Dan ingat, kita tahu banget pemilik masjid ini apa? Siapa? Ini rumah Allah, akhi. Antum tidak mau datang ke rumah Allah, tanda nyata antum itu bermasalah untuk datang ke surga kelak dari kiamat. Oh, rumah Allah di dunia aja antum tidak mau datang. Beritahukan kepada mereka yang malas ke masjid, silakan antum sekarang malas ke masjid. Tapi ingat, suatu saat antum pasti akan dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk apa? Untuk disolatin secara berjamaah. Dan antum lihat salah satu hadis akhi yang menjamin antum dipastikan oleh Allah meninggal husnul khatimah kalau antum ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 golongan manusia yang berada dalam jaminan Allah azza wa jalla. Apa jaminannya? Pertama, siapa mereka? Pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, seorang laki-laki yang keluar untuk jihad di jalan Allah. Fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, dia berada dalam jaminan Allah azza wa jalla. Apa jaminannya? Itu hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Kalau dia meninggal, Allah masukkan dia ke surga. Kalau dia enggak meninggal, aw yaruddahu bima nala min ajrin aw ghanimah, atau dia pulang ke rumah dalam keadaan membawa pahala dan harta rampasan. Kalau orang mati syahid kan sudah ngerti ya. Kalau dia mati syahid, ya udah, Allah kalau ikhlas karena Allah, Allah akan masukkan ke surga. Kalau dia tidak meninggal, berarti dia pulang bawa pahala atau rampasan perang. Kalau orang mati syahid kita ngerti. Lalu yang kedua yang berada dalam jaminan Allah siapa? Wa rajulun raha ilal masjid, seorang laki-laki yang pergi ke masjid. Apa jaminannya? Hatta yatawaffa fa yadkhulul jannah. Kalau dia meninggal, Allah masukkan dia ke surga.
Kalau nggak meninggal pulang ke rumah, apa yang dapatkan? Aw yaruddahu bimanala min ajrin aw ghanimah. Dia pulang dalam keadaan bawa pahala dan harta rampasan. Antum lihat, kenapa pahala orang yang jihad dan ke masjid disamakan pahalanya? Kalau orang jihad tidak meninggal dunia, pulang ke rumah bawa harta rampasan, wajar karena dia dapat ghanimah. Tetapi kalau antum pulang ke masjid, dari masjid dapat apa? Kok disebut dapat pahala dan harta rampasan? Disinilah di antara ahli menjelaskan bahwa orang yang rajin ke masjid termasuk orang yang digaransi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Karena antum ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Masjid itu rumahnya orang bertakwa. Masjid itu rumahnya orang bertakwa. Antum tahu banget apa garansi orang bertakwa? Dalam surah At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara." Nah, ini efeknya, akhi. Jadi sebenarnya kita rajin ke masjid itu rezeki antum digaransi, akhi, oleh Allah. Karena ciri utama antum bertakwa. Bahkan kalau antum tidak ke masjid, Allah pertanyakan gimana antum. Dalam surah Al-Taubah Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Kalimat innama dalam ilmu balaghah disebut dengan adatul hasar, yang bermakna kalimat itu disempitkan. Artinya kalau diterjemahkan secara terlaknya, hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Artinya kalau antum tidak ke masjid, Allah pertanyakan antum itu orang beriman tidak kepada Allah dan hari akhir. Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Nah, inilah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Dan yang ketiga yang berada dalam jaminan Allah, wa rajulun dakhala baitahu bisalam. Seorang laki-laki yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. Kalau antum paling tidak mau dapat gambaran besarnya pahala dari sholat jamaah, ada beberapa buku yang Anda tunjukkan kepada antum. Satu, antum cari buku judulnya Ensiklopedia Salat, karangan Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani. Itu buka dari jilid pertama, dari belakang sampai jilid kedua. Lalu antum cari buku karya Dr. Fadl Ilahi terkait dengan keutamaan sholat jamaah. Itu. Atau karangan Syekh Abdullah bin Fauzan. Ini terkait dengan masalah memakmurkan masjid juga. Nanti ada akan lihat gambarannya. Luar biasa salat jamaah ini. Antum ingin dapat pahala salat malam, antum cukup jaga salat isya dan subuh berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Utsman bin Affan, dari Imam Muslim, "Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa salat isya berjamaah, pahalanya seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa salat subuh berjamaah, riwayat Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Man shalla isya fajr fi jamaah." Barang siapa salat isya dan subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah. Pahalanya itu seperti orang yang salat malam sepanjang malam. Makanya Umar bin Khattab berkata, aku lebih baik menjaga sholat isya dan subuh berjamaah dibanding sholat malam semalam suntuk. Luar biasa pahala. Ini dari beberapa yang bisa disinggung antum terkait dengan sholat jamaah. Disinilah pentingnya kita berilmu, akhi. Dan nanti antum juga akan belajar, akhi. Jalur tercepat masuk surga. Antum ingat, ini di bab amal. Jalur tercepat masuk surga ternyata bukan hanya lewat amal kita sendiri. Seringkali perantaranya lewat orang lain. Seringkali perantaranya lewat orang lain. Kalau antum kepingin melipat gandakan dan memperbesar pahala salat, ibadah, nilai ibadah antum, selalu ada kaitannya dengan orang lain. Coba aja sekarang kita lihat contoh. Antum salat sendiri, pahalanya 1. Ketika antum gabung dengan orang lain, pahalanya 27. Itu salah satu di antara ciri. Dan antum perlu ingat, salat sunnah di rumah lebih besar pahalanya dibanding salat sunnah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Silakan antum ingat, salat sunnah di rumah
Lebih besar pahalanya dibanding salat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal?" Wahai Rasulullah, mana yang lebih afdal? As-salatu fi baiti atau as-salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Lalu Nabi menjawab, "Ala tara ila baiti ma aqrabuhu minal masjid?" Tidakkah kamu melihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibanding salat di masjid kecuali salat wajib. Dan banyak hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, sallu fi buyutikum fa in afdhala salatil mar'i fi baiti illa al maktubah." Wahai sekalian manusia, salatlah di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik salat seorang itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatu ala 'awin nas 25." Salat seseorang yang dilihat oleh orang lain dibandingkan dengan salat yang tidak dilihat oleh orang lain bedanya 25. Jadi antum salat sunnah di masjid pahalanya 1, di rumah 25. Salat sunnah di rumah, salat wajib di rumah 1, di masjid 25. Itu perbedaannya. Dan ingat akhi, jangan sampai antum menjadi lelaki solehah. Antum tahu lelaki solehah? Laki-laki yang pilih salat di rumah. Itu ciri-ciri lelaki solehah. Karena kalau soleh salatnya di masjid. Ini beberapa poin akhi. Karena pembahasannya memang butuh pembahasan sendiri akhi untuk bab salat jamaah ini. Ada 20 langkah yang harus antum lakukan kalau antum melipat gandakan pahala salat jamaah. Langkah-langkah ini memang butuh ilmu untuk antum kupas. Dengan antum berilmu akan tahu tahapan-tahapan yang antum lakukan dan antum bisa memaksimalkan. Kadang-kadang antum datang ke masjid juga aja, jalan ke masjid ya udah biasa aja. Inilah bedanya ketika antum berilmu tentang salat jamaah ini. Akhi, enggak mungkin Allah nyuruh kita salat 5 kali dalam sehari. Kecuali di balik itu berbagai macam kebaikan yang bisa kita raih. Enggak mungkin Allah panggil kita 5 kali dalam sehari ke rumahnya. Nah, makanya rincian dari salat jamaah ini tahapannya sampai dengan salam semua udah dijelaskan. Bagaimana cara kita melipat gandakan pahala. Makanya diantara salah satu poin karena antum sering jadi makmum, kali ini anak singgungkan juga fikih makmum agar antum ngerti. Karena nanti ada makmum salat fisiknya di shop, tetapi Allah tidak kasih dia pahala salat jamaah. Gara-gara apa? Dia tidak ngerti keadaan menjadi makmum. Maka ini malam ini disinggungkan pada antum. Semoga cukup waktunya. Ya. Karena rata-rata kupas di bab ini itu rata-rata 2 jam paling tidak baru cukup. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang antum harus pegang jadi pegangan antum di dalam salat jamaah. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis ini muttafaqun alaih. Antum bisa lihat hadis ini di Umdatul Ahkam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Jangan kalian berbeda dengannya. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imamnya takbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Riwayat lain penegasan fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Apabila imamnya takbir, maka bertakbirlah kalian. Dan jangan kalian bertakbir kecuali imam sudah bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imamnya ruku, maka hendaklah kalian ruku. Wa idza qala la sami'a Allahu liman hamidah. Dan apabila dia membaca sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Maka bacalah Allahumma rabbana lakal hamd. Fa idza sajada fasjudu. Apabila imamnya sujud, maka hendaklah kalian sujud.
Tambah riwayat lain, wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud sampai dia sujud. Fa iza rafa'a farfa'u, kalau dia berdiri, duduk, angkat dari sujud, maka angkatlah kalian dari sujud. Wa idza shalla qu'udan fasallu qu'udan ajma'in. Apabila imam salat duduk, maka kalian juga semuanya salat dengan duduk. Dari sini kita akan berangkat untuk mengupas kaidah-kaidah menjadi seorang makmum. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Seorang makmum ketika dia salat, dia tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, dia ikut imam dari awal. Yang kedua, dia masbuk. Setiap bagian ini punya kaidah-kaidah yang harus penting perhatikan agar antum tidak keliru. Dan poin ini antum ingat baik-baik. Makmum itu ada 4 tipe. 1, gerakannya selalu mendahului imam. Nah, tersebut dengan al-musabaqah. Yang kedua, gerakannya selalu telat dibanding imam. Yang ketiga, gerakannya bersamaan dengan imam. Dan yang keempat, mengikuti imam. 4 karakteristik makmum ini perlu antum pelajari baik-baik, karena nanti ini akan menjadi penentu juga seberapa pahala sholat jamaah antum dapatkan. Ya. Kita mulai. Seorang makmum yang ikut imam dari awal, dia udah bersab bersama imam, maka diantara salah satu kaidahnya adalah setelah sab diluruskan, Nabi sabdakan kepada kita, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Ini kaidah pertama. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu Allahu akbar, faqulu Allahu akbar." Jadi apabila imam membaca Allahu akbar, maka hendaklah kalian membaca Allahu akbar. Di mana kekeliruan makmum? Antum lihat di banyak masjid. Apa dilakukan oleh makmum? Imam mengatakan Allahu akbar, makmumnya baca apa? Usalli padahal. Dari sini aja dia udah keliru. Iya kan? Apalagi perlu antum ingat baik-baik lagi, tidak ada satupun bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sebelum takbiratul ihram. Masyarakat kita ini bacaannya macam-macam. Makanya kalau antum kupas salat jamaah, itu tidak kurang dari 300 kekeliruannya. Gitu. Makmum kita ini luar biasa. Di banyak masjid imam udah mengatakan Allahu akbar, makmum sibuk. Usalli pada zuhri 4 rakaat. Allah, nggak jadi, diulangin takbirnya gitu. Wah, ini macam-macam gayanya itu. Ini aja udah nyelisih, akhi. Gitu. Ada yang baca macam-macam. Qul a'udzu birabbil falaq, macam-macam. Ada yang ba'udzubika min hamazati syaitani wa a'udzubika rabbi yahdurun. Macam-macam dibaca. Tidak ada bacaan satu pun akhi yang Nabi baca sebelum takbiratul ihram. Maka Nabi jelaskan, idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Jadi kalau imam mengatakan Allahu akbar, maka kalian langsung baca Allahu akbar. Riwayatnya mengatakan fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, kalian langsung takbir. Jadi kapan berniatnya? Sebelum kita takbiratul ihram. Jadi antum udah bersiap berdiri, udah niatkan takbir. Dan Nabi SAW tidak ada suatu pun yang belum baca sebelum takbiratul ihram. Beliau tidak membaca bismillah, tidak membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan doa lain pun tidak ada satu pun kita dapatkan riwayat. Nyata perhatian di sini. Itu. Nah, ini kalau kita mulai dari awal. Nah, sekarang ketika kondisi masbuk. Kalau antum masbuk, ada perkara-perkara yang perlu antum perhatikan. Di antaranya salah satu hadis diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi tempat salat, wal imamu ala hal, imam berada pada kondisi gerakan tertentu,
falyasna' kama yasna'ul imam. Maka hendaklah dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Dan riwayat Abu Hurairah dari kalau Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu." Apabila kalian mendatangi tempat salat dan kami sedang sujud, fasjudu, maka adalah kalian ikut sujud. Wala ta'udduha syai'a, jangan kalian hitung dapatkan rakaat. Wa man adraka rak'ata, riwayat Imam Ahmad mengatakan wa man adraka ruku' faqad adraka rak'ah, barang siapa yang mendapati imam ruku maka dia dihitung mendapatkan satu rakaat. Nah di sini akhi, kita lihat makmum kita. Hampir di banyak masjid kalau imamnya ada lagi sujud, makmumnya ngapain, Pak? Oh, berdiri diam gitu, Pak. Gitu, Pak. Diam nunggu. Nah ketika dia diam nunggu, nih hati-hati juga antum takbirnya, akhi. Kalau kita lihat, kalau nanti imamnya itu adalah dia berdiri baru takbir, dia termasuk dalam kaidah mendahului imam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh makmum? Kita akan praktekkan, lihat 4 ini. Kaidah tadi, imam makmum itu lalu lama dibanding imam atau mendahului imam. Ini 4 debatnya. Kita lihat contoh. Ketika antum masbuk. Kalau antum masbuk, sunnahnya antum datang ke shaf, berdiri di shaf, takbiratul ihram. Ada 3 hal yang antum harus lakukan, boleh lakukan. 1, menjadikan salat antum bisa tidak sah. Jadi kalau antum datang ke masjid, udah imam berdiri, maka masuk ke shaf, apa kondisi imam? Langkah pertama antum melakukan takbiratul ihram dulu. Jangan sampai tidak takbiratul ihram. Antum takbir Allahu Akbar, boleh langsung turun ruku atau sujud tanpa membaca takbir. Ngerti? Yang kedua boleh kita lakukan paling amdal takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu antum takbir untuk ruku atau untuk sujud. Kalau kita dapat ruku, pas antum dapat ruku dan sempat membaca doa ketika ruku, antum dihitung mendapatkan 1 rakaat. Tetapi apabila antum ruku imamnya i'tidal, antum tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat. Paham ini? Ini kaidahnya. Nah, yang paling rawan adalah ketika antum itu masbuk. Ketika antum masbuk, di antara perkara penting antum lihat adalah apabila kita masbuknya itu sholat sirriyah, zuhur maupun asar, dan kita tidak tahu berapa lama imam ini sudah berdiri, maka para ahli ilmu menjelaskan kepada kita, antum datang takbir Allahu Akbar, langsung membaca Al-Fatihah, tidak membaca doa istiftah, karena Al-Fatihah ini adalah yang rukunnya. Ngerti? Apabila antum datang dan imam lagi membaca Al-Fatihah di dalam salat jahriyah, maka antum takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung dengar imam membaca, jangan membaca doa istiftah. Tetapi apabila imamnya lagi baca ayat, silahkan, bagi yang mengambil pendapat wajib membaca, bagi makmum maka dia membaca saat itu. Dia juga bisa membaca doa al-istiftah, karena yang lebih tepat untuk kita dengar adalah Al-Fatihah. Nah, apabila antum datang bagi yang masbuk di salat sirriyah, lalu antum datang baru Allahu Akbar takbir, baru membaca Al-Fatihah beberapa, imamnya ruku, hampir rata-rata kebanyakan makmum ngapain? Nyelesiin bacaannya. Padahal dalam hadis ini Nabi SAW juga bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma, imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku maka hendaklah kalian ruku.
Kalau antum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, akhi, dan imam udah ruku, maka antum selesai, imam akan i'tidal, baru antum ruku. Inilah gambaran salah satu terlalu telat dibanding imam. Ya. Karena kita Nabi perintahkan fa idza raka'a farka', kalau ruku. Makanya itulah diantara salah satu dalil bahwa bacaan imam itu juga termasuk bacaan makmum. Makanya kalau imamnya ruku, di antara perkara penting yang kita perhatikan adalah apabila bacaan imam selesai dan bacaan kita belum selesai, maka tinggalkan bacaan kita, ikut imam. Apabila bacaan imam belum selesai dan kita sudah selesai, maka kalau dia berupa ayat, ambil ayat yang lain. Ngerti apa tidak? Contoh, antum sholat sirriyah, zuhur dan asar, bacaan antum udah selesai, Al-Fatihah udah baca, surat udah baca. Karena imamnya mungkin bacanya agak panjang, antum hafalnya yang pendek-pendek doang, gitu kan. Mutar bagian belakang hafalnya, gitu kan. Kalau antum udah selesai baca surat, lalu imamnya belum ruku, ambil surat yang lain. Di dalam sholat kita tidak boleh diem. Ini bacaan di imam panjang, antum bacaan pendek, lalu antum udah baca surat, diem aja. Ngapain? Nanti gerundel lama banget imam sholatnya, gitu. Gitu. Ambil surat yang lain, gitu. Baca terus sampai imam ruku. Udah ruku, ternyata imamnya lama juga rukunya. Sementara antum bacanya cepat-cepat, Subhanallahazim. Imam bacanya pelan. Udah beberapa kali ulang, ternyata masih aja ruku. Antum ulang terus, akhi. Ingat, doa ruku itu minimal dibaca sekali, lebih tumakninahnya 3 kali, dan boleh diulang terus menerus sampai imam i'tidal. Makanya ketika di antara sahabat menggambarkan gambaran salat Nabi adalah digambarkan dengan lama salatnya Umar bin Abdul Aziz. Ternyata Umar bin Abdul Aziz itu salat lama kalau beliau ruku. Itu lama, kurang lebih dihitung, kurang lebih baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sekitar 15 kali. Jadi nanti dalam riwayat Barra bin Azib kita lihat, antum lihat praktek salat kita dengan salat Nabi SAW. Diriwayatkan Barra bin Azib dari Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata, "Ramaqtu salata ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku mengamati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu faraqatahu. Aku mendapati lama beliau berdiri, lalu ruku beliau, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, i'tidalan setelah ruku beliau. Fasajadatahu sujud beliau. Fajalsatahu ma baina sajadataini, duduk beliau di antara sujud. Fasajadatahu sujud beliau kembali. Fajalsatahu ma baina at-taslimi wal insiraf qariban min as-sawa. Lalu sujud duduk beliau sebelum salam dan setelah salam itu waktunya hampir sama. Jadi Nabi itu kalau berdiri 5 menit, Al-Fatihah sama surat baca 5 menit, itu rukuknya 5 menit, i'tidalnya 5 menit, sujudnya 5 menit. Kalau kita 5 menit selesai semua. Gitu. Makanya sampai digambarkan seorang sahabat pernah sholat zuhur dalam riwayat Abu Daud, diriwayatkan dia takbiratul ihram bersama Nabi sholat zuhur. Akhirnya dia sakit perut, lalu pergi ke pinggir kota Madinah, lalu pulang ke rumah, balik ke masjid, itu masih rakaat pertama. Antum sampai masjid udah apa? Bubar. Itu di zaman Nabi itu sholatnya lama. Kenapa, akhi? Antum lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kebahagiaanku di saat sholat. Jadi Nabi itu bahagia kalau lagi sholat, akhi. Kita bahagianya kapan? Kapan bagi antum? Selesai sholat, akhi. Buktinya mana selesai sholat? Alhamdulillah. Gitu. Nah ini bedanya di kita, akhi. Sahabat itu luar biasa lama-lama sholat.
Gitu kan. Nah ini jadi ini Anda perhatikan di sini. Jangan sampai kita terlalu lama dibanding imam. Juga nggak boleh mendahului imam juga. Ini banyak makmum kita kadang-kadang, ya Allah, apalagi kalau tua jadi imam. Sujudnya kita itu di Indonesia gaya takbirnya macam-macam, akhi. Antum lihat kalimat Allahu Akbar itu berapa harokat kalimat Allahnya? Berapa harokat? 2 harokat. Ingat di Indonesia gaya bacanya macam-macam, akhi. Kalau lagi takbiratul ihram biasa Allahu Akbar, pas ruku Allahu Akbar, pas sujud gaya takbirnya gimana? Panjang tuh, Allah kepanjangan gitu. Nanti pas tasyahud akhir gaya takbirnya beda juga. Gaya takbirnya gimana? Allahu Akbar. Oh, kalau antum dengar itu udah rakaat terakhir itu. Itu di Indonesia gaya takbirnya macam-macam gitu kan. Gitu kan. Nah, itu Nabi nggak pernah ngajarin kita gaya takbir macam-macam. Ada di jamaah-jamaah kita juga takbir cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga keliru, akhi. Biasa aja antum takbirnya. Nah, makanya kalau imamnya nanti tua, turunnya lama, makmumnya muda-muda, kebanyakan didahului oleh makmumnya. Gitu. Apalagi kalau bangkit menuju rakaat berikutnya, lebih lama lagi gitu. Nah, makanya ini yang tua-tua, kalau udah tua jangan jadi imam deh. Serahin pada yang muda-muda gitu. Gitu. Nah, lalu akhi, ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara potret juga yang perlu antum perhatikan. Kalau gerakan kita terlalu lama, ini terutama yang paling rawan ini di terlalu lama. Karena banyak sisi makmum itu seringkali kekeliru terlalu lama. Di antara waktunya kapan terlalu lama? Adalah ketika sujud terakhir. Anda sambung biar nggak terputus. Hampir kebanyakan makmum itu menjadikan sujud terakhir tempat berdoa. Ikhwatal iman, tidak ada satupun riwayat Nabi pernah melamakan sujud terakhir untuk berdoa. Melamakan sujud terakhir khusus untuk berdoa, mending kita termasuk menyalahi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud, faktirud doa fi, perbanyaklah berdoa di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun di waktu sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, faqaminun istajabu lakum. Doa kalian itu lebih pantas untuk diijabah. Jadi enggak boleh makmum itu melamakan sujud terakhir untuk berdoa sementara imam udah duduk tasyahud akhir. Nanti ujungnya antum di sini terlambat, di sini juga terlambat. Banyak makmum kita juga kekeliruannya apa? Imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia asik gerakin tangannya terus sendirian gitu lonjoknya. Padahal imam udah salam. Ini termasuk di antara ta'akhur, terlalu telat dibanding imam. Gitu. Dan juga di antara bentuk mendahului imam yang perlu antum wanti-wanti. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubadiruni birruku wala bisujud wala bilinsiraf. Jangan kalian mendahuliku ruku, jangan mendahuliku sujud, jangan dahuliku bubar. Yang paling sering terjadi kekeliruan di makmum itu adalah sering dahulu imam bubar. Apa yang dimaksud dengan dulu imam bubar? Lihat aja. Makmum itu kalau imam udah mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa jadinya makmum? Setiap makmum itu seringkali ambil posisi masing-masing. Yang tua nyari senderan, yang gerah ke belakang nyari kipas angin. Padahal imam belum posisi bubar, akhi. Baru makmum itu boleh bubar adalah setelah imam berbalik arah. Maka riwayat Abu Sauban dari riwayat Aisyah, kadar Nabi itu berdiri ke hadap depan adalah kadar beliau membaca Allahumma antas salam, wa istighfar 3 kali, lalu baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah imam baca ini, maka imam disunnahkan ngadap ke makmum, baru makmum itu ubah posisi. Kita enggak, imam salam aja udah ambil posisi masing-masing. Ya Ustadz, gimana kalau imamnya diem aja ada depan gak balik-balik gitu. Gak kejadian juga kan? Banyak masjid itu imamnya diem aja ada depan gak balik-balik. Maka kita makmum baca istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai itu baru berubah. Adapun tambahan bacaan wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darus salam, kata Imam Al-Jazari, tambahan ini tidak memiliki sanad dan ini hanya tambahan dari para tukang cerita.
Nanti antum akan lihat akhir 80% doa yang dibaca di berbagai masjid itu sama sekali tidak ada satu pun riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 80% gitu. Udah, kita sholat dulu, nanti dilanjutin. Ya, kita sholat dulu. Azan dulu aja. Nanti biar agak lebih panjang kita sholat dulu ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu kalau kita bertanya madhabit fi mutaba'atil imam, apa yang menjadi standar baru seseorang itu dikatakan mengikuti imam atau makmum? Jelaskan ad-dhabit an yanqati'a sautul imam bitakbir wa tasmi' fa yabda'u al-ma'mum bil mutaba'ah. Itu kaidahnya atau standarnya adalah itu terputusnya suara imam dengan takbir atau tasmi'. Tasmi' itu sami Allahu liman hamidah. Fa yabda'ul ma'mum bil mutaba'ah. Baru setelah itu makmum mengikuti. Ini standarnya. Karena tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bunyinya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, fala takhtalifu alaihi, jangan kalian berbeda dengannya. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imamnya takbir maka hendaklah kalian takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku maka hendaklah kalian ruku. Nah kalimat fa di fakabbiru farka'u, maka ini fa-nya itu disebut dengan fa at-ta'qib, yaitu artinya adalah mengikuti setelah itu. Makanya kalimat fakabbiru fasjudu yadullu ala anna al-masyru' fi haqqil ma'mum huwa al-mutaba'ah lal muwafaqah walal musarah walat ta'akhur 'anil imam. Jadi yang disyariatkan untuk makmum itu adalah dia mengikuti imam. Tidak boleh bersamaan, tidak boleh juga terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat dibanding makmum. Wal fa tadullu fi asli wad'iha fil 'atfi 'ala ta'qib, yaitu kalimat fa di fakabbiru itu adalah menunjukkan asli penggunaannya adalah untuk mengikuti setelah itu. Nah ini, jadi ini kaidah yang perlu antum perlu perhatikan ketika kita menjadi seorang makmum. Jadi kuncinya sekarang kita lihat satu persatu dari depan. Kita ambil misalnya gambaran kapan sih para sahabat itu sujud gitu. Ketika Nabi sujud, lihat gambaran dari Al-Barra bin Azib dari Imam Muslim. Nabi sallallahu dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajida. Kami para sahabat tidak bergerak turun sujud sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jidat beliau di tempat sujud, thumma naqa'u sujudan ba'da, setelah itu baru kami bergerak turun sujud. Di sini sang imam perlu paham fikih menjadi imam. Kalau kita ngikutin kaidah ini atau gambaran dari sahabat ini bahwa makmum baru bergerak turun sujud kalau imamnya udah ada di tempat jidatnya, udah tempat sujud. Kalau kita ngikutin di berbagai tempat sholat, pasti kita sampai tempat sujud imamnya sudah duduk antara dua sujud. Nah di sini perlu diketahui oleh imam bahwa ketika dia dulu ingat imam itu dia sendiri pasti duluan sujud, sementara makmum akan turun untuk sujud. Maka di sini imam itu dianjurkan untuk nunggu dulu makmum. Jangan bacanya cepat-cepat, antum bergerak turun sujud, imam udah duluan sujud, maka dia antum sampai tempat sujud imamnya akan duduk antara dua sujud. Di sini penting untuk diperhatikan oleh seorang imam agar jangan sampai nanti jadinya kejar-kejaran dengan makmumnya. Itu.
Nah lalu akhwatul iman rahimani rahimakumullah. Di antara poin pula yang untuk perhatikan adalah bahwa seorang makmum itu juga mengikuti imam, baik itu terutama dari sisi gerakan dan juga bacaan. Maksudnya apa? Dari sisi gerakan, kita lihat misalnya ketika imam lupa tasyahud awal, tahu-tahu imam berdiri udah mengatakan Allahu Akbar, sementara apa? Makmum ngelihat imam berdiri, makmum bilang apa? Subhanallah. Lalu imam tetap aja berdiri, makmum yang lain bilang subhanallah lagi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Imam turun apa lanjut? Imam turun apa lanjut? Maka sekali lagi sunnahnya itu adalah lanjut. Tapi kalau makmum gak ngerti, mojok bilang subhanallah, tengah bilang subhanallah, sono bilang subhanallah, lalu akhirnya banyak makmum sibuk tasyahud sendiri beda dengan imam. Disinilah kekeliruan makmum, akhi. Kaidahnya, akhi, kalau untuk tasyahud awal itu hukumnya adalah wajib. Nabi pun pernah lupa, sebagaimana diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Jika salah seorang di antara kalian berdiri di rakaat kedua dan belum sempurna berdirinya, falyajlis, maka adalah dia duduk. Fa idza istatamma qa'iman fala yajlis. Kalau udah berdiri sempurna, maka dia jangan duduk. Wa yasjudu sajdatai sahwi. Setelah itu adalah dia sujud dua kali sujud sahwi. Jadi kalau antum dapatin imam udah berdiri di rakaat kedua dan lupa, antum lanjutin berdiri, akhi. Jangan sibuk sendiri. Ini gara-gara makmum gak ngerti, nanti imamnya disalahin. Tadi sono mojok subhanallah, subhanallah, yang lain sibuk. Antum tinggal lanjutin aja berdiri. Nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi. Tapi ternyata pas sujud sahwi imamnya lupa lagi gitu kan. Udah suruh berhenti jadi imam aja lah gitu. 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 Karena kadang-kadang kan imam, akhi, makanya kalau antum jadi imam juga aneh wanti-wanti, akhi. Nabi jelaskan kepada kita, imam itu sebenarnya juga besar pahalanya, juga besar dosanya. Gitu. Karena Nabi jelaskan, fa'in asabu falahu wa alaikum. Kalau imamnya benar, kalian dapat pahala, imamnya juga dapat pahala. Wa in akhtau, kalau imamnya keliru, falahu wa alaikum. Kalian dapat pahalanya, dia tanggung dosanya. Tapi kalau antum jadi muazzin, akhi, Nabi jelaskan, kalau muazzin itu sekali azan, ya Allah, kalau antum kupas bab muazzin, muazzin itu luar biasa pahalanya. Sehingga banyak ahlul ilmu mengatakan mana lebih afdal dibanding makmum atau imam dibanding muazzin, lebih afdal muazzin. Salah satu Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata gitu. Muazzin kalau azan, semua yang datang sholat jamaah dia dapat pahalanya. Kalau imam, kalau benar baru dapat pahalanya. Kalau keliru dia tanggung dosanya gitu. Gitu. Dan muazzin itu diampuni dosanya. Nabi SAW menjelaskan, yughfaru lil muazzin mada sauti. Muazzin itu diampuni dosanya itu sejauh suaranya terdengar. Wa yastaghfiru kullu yabisin wa rabitin wa yabis. Maka akan dimohonkan ampun oleh setiap yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Luar biasanya muazzin. Itu. Dan kalau azan dikumandangkan, syaitan lari terbirit-birit kan? Sampai keluarkan kentut. Makanya para ulama mengatakan yang tidak mau ke masjid gara-gara dengar azan disamakan dengan syaitan. Gitu.
Nah ini jadi ini kalau dia berdiri udah. Lalu sekarang kasusnya. Itu tadi kalau di rakaat kedua maka kita ikut berdiri bersama imam. Tapi sekarang kasusnya. Imam di rakaat keempat berdiri. Ya kan? Berdiri. Lalu makmum yang lain bilang subhanallah. Imam tetap aja berdiri. Iya. Makmum ngapain? Ikut berdiri apa tasyahud? Ikut berdiri apa tasyahud? Berdiri apa tasyahud? Antum udah yakin loh 4 rakaat. Noleh ke sebelah, ternyata pada duduk nih, imamnya aja berdiri. Antum berdiri apa ikut? Apa duduk? Bagi antum yang yakin 4 rakaat lalu ikut berdiri, maka sholat antum batal. Ya kalau imamnya tidak berdiri, oh dia ragu. Kalau ragu maka dia boleh nambah. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Antum tetap duduk tasyahud, boleh antum salam duluan, atau antum ikut nunggu imam sampai ikut bareng salam bersama imam. Bagi antum yang yakin lalu ikut apa berdiri, sholat antum batal, karena tidak ada sholat 5 rakaat. Gitu. Dan antum perhatikan juga kalau makmum kalau masbuk di salat maghrib setelah i'tidal di rakaat kedua, maka sang makmum akan tasyahud sebanyak 4 kali. Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Nah, oke. Kita lihat. Tadi kalau dia ruku bersama imam dihitung mendapatkan 1 rakaat. Tapi ini dapatnya i'tidal atau sujud di rakaat kedua. Maka sang makmum akan tasyahud sebanyak 4 kali. Jangan sampai antum keliru, nanti bingung, kok banyak banget tasyahudnya gitu. Tasyahud pertama antum ikuti adalah imam di tasyahud, jamaah di tasyahud kedua. Sementara antum tidak dihitung tasyahud. Itu kan baru udah dapat 1 kan? Lalu imam bangkit bersama makmum menuju rakaat ke-3. Lalu tasyahud akhir. Berarti antum udah berapa kali tasyahudnya? Udah 2. Lalu selanjutnya ketika imam salam, ini antum ketika hati-hati salam ini nih. Kalau kasusnya nanti kapan makmum itu berdiri untuk sholat menuju rakaat berikutnya, dia berdiri itu setelah imam salam ke kiri. Ini kebanyakan salam ke kanan langsung berdiri, ya kan? Enggak, tunggu ke kiri, karena yang kanan itu adalah termasuk wajib. Salam itu rukun sholat, ke kanannya tapi wajib, ke kirinya sunnah. Lalu tahu-tahu lupa nih makmum, udah masbuk salam bareng imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah gitu ketemu teman ngobrol gitu. Ketemu teman ngobrol, pas mau sholat sunnah baru ingat sholatnya kurang. Apa yang dilakukan? Hah? Lanjut apa ngulang? Lanjut apa ngulang? Ini udah ngobrol loh. Udah ngobrol gitu. Baru ingat gitu. Lanjut apa ngulang? Hah? Lanjut apa ngulang? Udah lupa. Maka yang kita lakukan bagi makmum, sholatnya lanjut, tidak ngulang. Pernah kejadian di sujud sahwi. Kalau antum ke pas bab sujud sahwi nanti akan dapat. Nabi itu pernah sholat 2 rakaat, sholat zuhur, pernah sholat asar 3 rakaat. Lalu setelah itu pulang ke rumahnya. Udah pulang ke rumah, seorang sahabat bernama Zulyadain datang kepada beliau. Lalu bertanya, Rasulullah, anasita am taqsurus salat? Rasulullah, kalau lupa atau salat lagi dikasar? Maka Nabi bersabda, lam ansa wa lam aqsur salat, aku enggak lupa salat enggak dikasar. Itu. Lalu dia katakan apa? Zulyadain berkata, engkau salat tadi 2 rakaat Rasulullah. Beliau kembali ke masjid, tergesa-gesa, lalu beliau berkata apa? Asadaqah hadza? Benar yang diucapkan kalimat sadaqah ya Rasulullah. La sallaita illa rakaatin. Engkau salat tadi kecuali hanya 2 rakaat. Maka beliau lanjut berdiri. Lalu beliau nambah kekurangannya, nanti sujud sahwinya itu setelah salam. Jadi nanti sujud sahwi itu ada sebelum salam, ada setelah salam. Nanti harus paling tidak ngerti ini. Gitu. Kalau sebelum salam kan rata-rata udah ngerti ya.
Itu tasyahud, baca selawat, tasyahud, selawat, lalu doa sebelum salam, selesai itu sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Berapa kali sujudnya? 1 apa 2? Ingat 2 kali sujud ya. Sujud Allahu Akbar. Bacaannya apa? Bacaannya sama dengan doa sujud. Adapun doa sujud yang selama ini beredar di pasaran, yang punya subhana man la yanamu wa la yasmu, para ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Nanti antum kalau pelajari di bab doa dan wirid akhi, mayoritas doa yang beredar di masyarakat kita ini tidak lepas dari doa pama palsu. Mayoritasnya. Itu, mayoritas doa kita. Ini yang anda coba pernah lakukan kajian dari doa-doa kumpulkan. Ternyata kita dapati mayoritas itu doa pama palsu. Salah satu ini doa ini. Itu. Apalagi antum baca salat di waktu salat duha yang berbunyinya Allah mainad duha wal babau. Para ulama hadis menjelaskan ini hanya ucapan dari seorang wanita Arab Badui yang diucapkan di Arafah. Tapi di Indonesia begitu terkenal doa ini. Di Indonesia riwayat selawat yang sahih riwayatnya cuma 9, tapi yang beredar di pasaran 37. Semua tidak ada riwayatnya. Itu. Indonesia itu doyan modifikasi. Nah, sonon sini tambah. Nah ini ya. Nah kalau sujud sahwi setelah salam, maka antum salam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai itu sujud. Allahu Akbar. Sujud. Baca doa sujud. Lalu Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Duduk antara sujud tidak ada bacaannya. Lalu sujud lagi. Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar. Salam lagi apa enggak? Salam lagi apa enggak? Salam apa enggak? Ini pada ragu-ragu nih, bingung. Oh, setelah itu kita salam akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum salam salamnya sekali, kalau setelah salam berarti salamnya 2 kali. Itu kalau lupa. Itu kalau lupa. Nah ini. Nah lalu ikhwatal iman rahimakumullah, di antara selanjutnya adalah di antara sunnah kita sebagai seorang makmum adalah bagaimana kalau imamnya itu kunut subuh. Maka akhi, yang lebih dekat kepada kebenaran dan ini banyak dipilih, hasil anda coba cari jawaban para ulama terkadang ini mayoritas yang mengatakan ikut. Itu, mayoritas yang mengatakan ikut. Walaupun ada yang mengatakan juga tidak ikut. Ya. Nah kalau antum memang tidak mau memilih yang tidak kunut, yang tidak kunut, antum cari masjid lain. Tapi kalau antum dapatin kunut berdasarkan keumuman hadis, inna maju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, jangan berbeda. Maka kita disuruh untuk ikut. Sama juga nanti ketika antum mendapati imam sujud sahwi sementara antum enggak ikut sujud, tidak salah, antum tetap ikut sujud sahwi. Antum masbuk misalnya. Tadi ada kekeliruan di imam, terutama di rakaat kedua lupa lupa tasyahud awal, antum ikut itu bersama imam untuk sujud sahwinya, lalu baru melanjutkan ke rakaat berikutnya. Nah lalu selanjutnya adalah bagaimana tata cara duduk makmum yang masbuk di rakaat terakhir. Maka pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, bapak dari Syekh Abdul Razak. Maka beliau berkata, di antara jawaban beliau adalah bahwa makmum itu ikut bersama imam sebagaimana tata cara imam duduk terakhir, baik dari sisi bacaan maupun gerakannya. Nah kebanyakan kan makmum kita kalau imam duduk tasyahud akhir sementara dia dapatin imam dia masbuk, maka kebanyakan duduknya adalah tasyahud awal, lalu akhirnya dia hanya baca tasyahud awal saja. Karena kalau antum baca tasyahud awal pasti lebih duluan selesai dibanding imam. Lalu antum baca apa? Diam aja gitu sendiri gitu.
Di salat nggak boleh diam, akhi. Makanya kita ngikuti imam itu sama. Jadi ketika kita ngikuti dari sisi bacaan dan dari sisi gerakannya. Jadi kalau imam duduk di tasyahud akhir, maka makmum pun ikut mengikuti imam dari sisi bacaan maupun dari sisi gerakan. Itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, akhi. Ketika antum datang ke masjid, lalu ternyata imam itu ada di tasyahud akhir atau udah rakaat terakhir, nah, di tasyahud deh gitu. Apa yang dilakukan oleh makmum kita? Biasanya ngelakuin apa? Udah duduk tasyahud akhir nih, dia udah lihat imam tasyahud akhir, kebanyakan ngelakuin apa? Ikut atau nunggu jamaah lain? Ikut atau nunggu jamaah lain? Maka ikhwatal iman rahimakumullah, yang sunnah adalah kita ngikut imam. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah lil Buhus Ilmiyah terkait dengan itu, makmum yang mendapati imam berada di rakaat terakhir itu, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia duduk menunggu jamaah yang lainnya atau dia ikut bersama imam? Maka jawaban beliau adalah al-afdal, maka yang paling afdal adalah dia ikut imam. Jadi walaupun antum hanya mendapatkan tasyahud akhir, karena keumuman hadis Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka antum dihitung untuk mendapatkan rakaat itu, jamaah itu, bukan jamaah yang kedua. Nah, kebanyakan di antara kita itu kalau lagi duduk tasyahud akhir imam, lalu lain mengatakan tunggu aja, nanti kita bareng jamaah. Padahal sunnahnya antum ikut aja. Itu walaupun itu antum tidak dapatkan rakaat, antum dihitung mendapatkan rakaat tersebut ketika ikut salat bersama imamnya. Nanti juga ikuti aja, lalu antum tinggal melanjutkan kekurangan dari salat yang antum kerjakan. Nah, makanya ini diantara beberapa poin paling tidak. Kalau ada yang anda lupa, silahkan, mungkin ada waktu untuk kita tanya jawab. Yang ada beberapa poin yang anda belum singgungkan kepada antum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Tentang tadi imam dibutuhkan gerakan bacaan dan gerakan dan bacaan. Kemudian gerakan yang kita banyak bacaan ketika imam itu, walaupun kita juga dua-duanya ada pendapat mengembalikan dari bangkit dari rukuk, kalau enggak kembali pada tangan dan juga ketika imam sholat turun mengangkat tangan, apakah itu sudah berjalannya gerakan itu yang sering menjadi pertanyaan. Ikhwatan wa rahimakumullah. Insyaallah besok kita akan singgungkan pada antum bahwa di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada variasi secara bacaan dan juga ada variasi secara gerakan. Nah, kalau yang berupa variasi secara bacaan dan gerakan, maka kita boleh berbeda dengan imam. Contoh misalnya doaul istiftah. Doaul istiftah itu ada 11 macam. Antum udah hafal berapa? 1 apa 5? Kita ini orang-orang minimalis, Pak. Orang-orang minimalis gitu. Sangat disunnahkan, akhi, kalau minimal antum itu hafal 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu beda semua. Jangan 1 aja sampai mati, nggak pernah nambah-nambah. Gitu. Ya. Karena bacaannya variasi. Kalau yang berupa variasi secara bacaan, maka kita berbeda dengan imam itu nggak apa-apa.
Nah, tetapi nanti dalam kondisi tertentu yang memang kita sangat dianjurkan untuk mengikuti imam, kita ikut. Walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan apakah ketika imam kunut kita ngangkat tangan, maka kalau berdasarkan keumuman hadisnya ini yang lebih kuat pendapatnya mengatakan ikut ngangkat tangan. Karena semua riwayat kunutnya Nabi itu adalah ngangkat tangan. Ngangkat tangan, karena termasuk diantara untuk doa. Adapun nanti terjadi perbedaan pendapat antara apakah Nabi terus-menerus kunut subuh dan tidak, ini pun diantara 4 mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah. Karena terjadi perbedaan pendapat terkait dengan, memang kalau berbicara pula antum ingat, syariat kunut subuh itu ada. Nabi pernah kunut di waktu subuh, maghrib juga. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Nabi pernah kunut di semua salat subuh. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah Nabi terus-terusan kunut di subuh? Ini terkait dengan hadisnya. Karena dalam hadis lain juga Nabi dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi terus-terus kunut sampai beliau meninggalkan dunia. Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil, tetapi memang banyak di antara ahli lain menjelaskan bahwa hadis ini riwayatnya tidak sahih. Makanya mereka mengatakan ini riwayatnya tidak sahih, tidak mensyariatkan kunut subuh. Nah, makanya tetapi beda ketika kita berjamaah, karena kasus kita udah berbeda. Antum makmum, ini imam. Maka ada kaidah tersendiri di dalam kita berimam, karena kita harus mengikuti imam. Ini pun akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak ikut kunut, ada yang mengatakan kunut. Tetapi ternyata dari berbagai pendapat itu yang lebih dekat kepada dalil itu adalah tetap ikuti imam. Itu wallahu alam bissawab. Itu. Silakan. Assalamualaikum. Ini terjadi beberapa kasus itu kalau ada kajian, ada ketika makmum itu berjubel, itu kadang ada yang memaksakan tempat karena nggak dapat tempat. Jadi itu kalau ketika tahiyat akhir kita tidak bisa tawarruk. Itu gimana? Atau iftiros saja apa memaksakan tawarruknya, tempat-tempatan? Inilah di antara perkara penting juga yang harus antum pahami di dalam mengamalkan sebuah sunnah. Di antara hal penting yang antum harus melihat di dalam mengamalkan sebuah sunnah adalah, jika perbuatan yang sifatnya itu sunnah, ada 2 perbuatan, yang satu hukumnya jelas haram, yang satu hukumnya sunnah, maka meninggalkan yang sunnah ini agar kita tidak melakukan yang haram itu jauh lebih besar pahalanya. Contoh ketika antum duduk, karena sempitnya tempat, lalu antum berdesak-desakan, saling menyakiti satu yang lainnya, jelas perbuatan haram. Sementara ini duduk tawarruk hukumnya adalah sunnah, maka antum meninggalkan yang sunnah dan meninggalkan demi agar tidak melakukan yang ini, maka itu lebih besar pahalanya. Makanya di saat kondisi seperti itu antum tinggalkan tawarruk, lalu antum lebih duduk iftirash, gara-gara agar tidak menyakiti saudara seiman, justru meninggalkan yang sunnah ini lebih besar pahalanya dibanding antum melakukan yang sunnah. Ini perkara penting juga antum perhatikan di dalam bab beramal nanti. Itu kadang-kadang kita memaksakan diri. Antum lalu misalnya saf terlalu rapat, yang menjadikan antum kurang nyaman sholat, ini juga perkara yang tidak sunnahkan, akhi. Itu. Maka besok akan singgungkan antum juga betapa banyak, akhi, poin penting yang perlu antum ingat. Seringkali ikhwah kita ini mengamalkan sebuah sunnah Nabi berdasarkan pendapatnya sendiri terhadap praktek hadis itu. Ana anjurkan antum, kalau antum dapatkan sebuah hadis yang tipenya praktek, tanyakan dulu, akhi, prakteknya seperti apa. Karena nanti kalau antum pelajari manhaj fikih nabawi adalah tidak cukup kita ketahui dalilnya sahih, tetapi yang penting juga adalah pemahaman dan prakteknya itu seperti apa. Itu. Ini penting antum mengerti ini. Karena seringkali hadisnya sahih, prakteknya antum yang keliru, sehingga berujung kepada pemahaman hadis itu keliru, dan itu juga bentuk di antara kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya kalau tipenya praktek, antum perlu bertanya, minta pernah dipraktekkan. Seperti apa gambarannya? Itu. Karena apalagi nanti dalam di bab salat, akhi. Di bab salat itu karena banyak variasinya. Terutama nanti di dalam meletakkan tangan ketika cara kita menunjuk di waktu duduk tasyahud, itu ada 5 macam. Sementara paling antum tahu cuma 1 cara.
Perlu untuk minta dipraktek seperti apa sih gambarannya. Itu. Nah juga dalam kondisi-kondisi seperti itu, antara kita meninggalkan sunnah tapi melakukan terjatuh ke yang haram, justru meninggalkan yang sunnah itu lebih besar pahalanya dibanding yang haram. Antum sekarang kepingin cium Hajar Aswad, lalu itu cium Hajar Aswad hukumnya sunnah, lalu antum paksakan diri dengan berebut dengan yang lainnya, justru antum memaksakan diri lalu meninggal, itu termasuk antum bunuh diri namanya. Nah itu penting untuk antum ingat. Jadi dalam perkara-perkara kondisi kita ini, makanya ketika kita bersam, salah satu di antara hal yang keliru dilakukan oleh kebanyakan saudara kita ketika bersaf adalah terlalu rapat badannya. Ia menjadikan ketika sholat tidak nyaman. Lalu yang kedua, kekeliruannya di dalam bersaf apa? Mereka menyangka hanya kaki doang yang nyentuh. Karena Imam Nawawi sudah mengingatkan dalam Syarah Sahih Muslim, di antara salah satu kekeliruan bersaf adalah menyangka kaki doang nyentuh tapi pundak enggak. Makanya banyak saudara kita kadang-kadang di Jakarta juga kejadian akhir. Kekeliruan saudara kita menerapkan sunnah ini. Ada yang kakinya ketika datang bersop kakinya udah kelebaran, mantang mah. Ada yang bersop mah. Anda sering lihat kadang-kadang datang bersop kakinya langsung gini kan? Langsung bersop gini kakinya lebar. Anda mengajak kaki lebarnya dari mana? Ada temannya sebelah kamu ngeliat dirapetin kakinya, dia diinjak kakinya gitu. Gak boleh kaki Anda terlalu lebar. Bersih berdiri kita berdiri biasa aja. Tidak boleh terlalu lebar. Jangan paksain. Kalau dia nggak mau, dia nggak ngerti, antum paksain. Udah sekarang banyak kadang-kadang di masyarakat, kalau udah celananya di atas mata kaki, bami jenggotan, bilangnya apa? Hati-hati kakinya dikejar. Gitu kan? Ayo, karena lebar kakinya gitu. Nggak boleh. Ya karena dia nggak ngerti mau apa. Antum paksain gitu kan? Dia udah puluhan tahun sholat, orang tua puluhan tahun sholat, kakinya sudah lebar. Wong kiai ini juga lebar kakinya gitu, iya kan? Itu puluhan tahun, aku datang anak muda baru belajar gitu, kaki jenggotan, celana kata kaki gitu kan? Udah kalau dia nggak mau tenang aja, jangan dipaksa. Jangan gara-gara itu menerapkan sunnah kaki antum sama dia itu nggak ini. Kakinya nggak pernah mau dekat dengan antum. Banyak kadang-kadang Jakarta juga kejadian. Itu kalau mau salat noleh dulu, jenggotan jangan haruskan. Nah ini di dalam menerapkan sunnah itu juga antum perlu bijak kan? Gitu, dalam bijak. Jangan gara-gara gitu nanti dia gak mau belajar lagi gitu. Udah bawaannya negatif aja sama kita gitu kan. Gitu. Nah ini ya, gitu. Kuncinya akhi, ketika antum akan melakukan ini sunnah, tapi antum akan terjerembab ke parah yang lebih besar pengharamannya, maka tinggalkan yang sunnah ini. Antum juga melakukan sunnah Nabi juga ini gitu kan. Makanya ketika kasus seperti itu antum tidak bisa tawarruk, maka duduk iftirash itu jauh lebih afdal. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Siapa duluan? Ini aja duluan deh. Atau dua-duanya ini. Nah itu membuat kita gak nyaman. Saya pribadi mencoba untuk menahan, tapi lama-lama tak tahan. Akhirnya membatalkan sholat. Nah, batalkan sholat itu bagaimana? Apakah diulangi lagi atau gimana? Wallahu alam terkait dengan perkara ini. Tapi kalau antum memang benar-benar merasa nggak nyaman, wallahu alam kemungkinan itu boleh. Ya, daripada antum makan di sana itu nggak nyaman, sholat tidak khusyuk, antum pindah posisi. Makan di sinilah akhi. Salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Itu. Pakailah pakaian kalian yang baik kalau ke masjid. Nah, di sini makanya kita disunnahkan untuk harum-harum kalau ke masjid. Bagi laki-laki. Tetapi bagi wanita, kalau sampai dia harum-haruman ke masjid, Allah akan tolak salatnya sampai dia mandi janabah. Itu seorang wanita. Makanya hati-hatilah kalau ke masjid. Kalau bagi laki-laki kita disunnahkan untuk harum-harum. Usahakan bagi antum yang diuji oleh Allah dengan seperti itu, lebih baik antum pakai parfum. Kalau laki-laki parfum itu baunya nyengat juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai baunya juga ngerusak teman sebelah juga. Kan dianjurkan antum itu mandi, kalau bisa itu bersih baru ke masjid.
Kalau antum memang nggak kuat kondisi yang seperti itu, ya silahkan. Antum bisa ambil posisi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Ya, bagaimana hukumnya sholat? Dia seorang imam. Akan tetapi ketika sudah salam ke kiri, dia lupa bahwasanya adalah dia dapat. Bagaimana hukum sholat? Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau antum udah salam baru ingat antum itu junub, yang ana tahu salatnya sah. Tetapi kalau antum ingat itu di waktu masih salat, antum harus batalin salatnya. Karena kejadian juga di zamannya Nabi SAW. Nabi pernah mau takbir, beliau baru ingat junub. Maka Nabi bersabda, maka diam di tempat kalian. Beliau masuk mandi gitu. Mandi, pas beliau balik masih kelihatan air netes dari rambut beliau. Kalau kita udah salam, maka yang ana baca penjelasan dari para ulama adalah salatnya sah. Itu. Tapi kalau antum masih dalam kondisi salat, maka salat antum batal, otomatis batal. Antum batalin terus mandi. Gitu. Itu. Apakah boleh kita ulang? Kalau antum ada masih cukup waktu, silahkan kalau antum mau ulang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gerakan-gerakan apa saja yang terlarang dalam sholat? Oke. Ini nanti antum pelajari di bab mubtilatus shalah, makruhatus shalah, wa mubahat bis shalah. Jadi ada perkara-perkara yang haram dilakukannya membatalkan salat, lalu yang perkara boleh dilakukan di dalam salat, dan perkara yang makruh untuk dilakukan dalam salat. Ini nanti ada berupa perkataan, ada berupa perbuatan. Kalau antum kepingin dapat lebih rinci penjelasannya ini, nanti antum cari, buka di Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamil. Itu beliau banyak menjelaskan dengan ini. Atau tadi di ensiklopedia salat itu cuma beberapa, tidak selengkap yang ada di Sahih Fiqh Sunnah. Kalau Sahih Fiqh Sunnah itu dari sisi bacaan dan gerakan dijelaskan. Kalau yang membatalkan salat diantaranya itu adalah gerakan-gerakan yang tidak perlu untuk dilakukan, dan itu terulang, sering terulang, maka itu membatalkan salat. Tetapi nanti ada gerakan yang boleh dilakukan di dalam salat. Contoh, antum HP di kantong bunyi, itu dibolehkan antum ngambilnya matiin. Itu. Tapi jangan diambil lalu maaf lagi salat. Salat batal gitu. Ini kadang-kadang kita, teman kita ini HP bunyi didiemin aja gitu. Yang repot akhi, kalau jamaah itu nggak ngerti lalu dangdutan gitu kan. Masya Allah. Makanya antum akhi, pertama, di antara perkara yang sudah difatwakan oleh ahlul ilm adalah tidak boleh menjadikan Al-Quran itu sebagai nada dering. Al-Quran azan. Nggak boleh kita jadiin itu. Antum lagi ditelepon, sekarang Al-Quran lagi di WC gitu kan. Subhanallah akhi. Itu termasuk bentuk menghinakan Al-Quran. Antum lagi ditelepon nih, sementara bunyi, tahu antum matiin langsung Al-Quran, itu juga perkara tidak dibolehkan. Makanya tidak dianjurkan akhi. Udah keluar fatwanya kalau ini. Ya. Paling tidak antum pakai yang biasa. Usahakan kalau antum salat itu udah dimatiin dulu. Makanya makmum zaman sekarang itu, imam zaman sekarang itu berat terambah ucapannya akhi. Dulu di zaman Nabi kan cuma bilang sawu sufufakum fa in taswiyatas sufu min tamamis shalah, atau dengan ucapan lain tarasu hadu bainal manakib. Imam sekarang bertambah Pak. Sawu sufufakum fa in taswiyatas sufu min tamamis shalah. Bagi yang bawa HP matiin, itu ada tambahannya sekarang gitu. Gitu. Imam zaman sekarang kan ada tambahannya gitu. Gitu. Nah, ini perkara sebenarnya tidak ini, kita para makmum itu yang ngerti. Silakan dimatiin gitu kan. Agar tidak mengganggu di antara jamaah. Tapi ketika ada bunyi, antum dibolehkan untuk ngambilnya. Lalu antum matiin. Nah, ini pertama sekarang dibolehkan. Nanti ada perkara-perkara lain juga dibolehkan. Contoh bergerak. Bergerak di dalam salat dibutuhkan. Intinya kalau dibutuhkan dibolehkan akhi. Contoh misalnya apa? Antum salat, tahu-tahu safnya batal, ada yang batal. Maka kalau imam yang batal, maka dianjurkan menunjuk salah satu untuk jadi ganti akhi. Itu. Kadang-kadang kan imam makmum kita nggak ngerti. Makanya kenapa antum kalau usahakan yang ngerti di belakang imam.
Repotnya imam batal nanti, lalu antum tarikan gitu, kamu ditarik gitu kan, repot gitu kan, gitu. Nah makanya kalau ini dia ganti imam, maka lalu saf mana yang maju, maka yang belakangnya maju ke depan. Karena kalau akan maju yang samping ini semua harus berubah. Sini maju ini semua harus berubah merapatkan saf. Jadi gerakan kita melangkah untuk menutup saf itu termasuk ibadah yang luar biasa pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, wa ma min khutwatin ahabbu ilallah min khutwatin yamshihal abdu liyasulu biha saf. Tidak ada langkah kaki yang paling besar pahalanya selain langkah kaki yang dilangkahkan oleh seorang hamba untuk menutup saf. Jadi antum bergerak untuk menutup saf. Imamnya nanti bisa wudhu lagi, lalu dia bisa jadi makmum lagi. Itu pergerakan yang dibolehkan. Atau antum misalnya ada orang terlalu jauh gerakannya, ini ada yang batal, dia nggak mau ngerapat, kan makmum kita kebanyakan nggak ngerti ya. Makanya ana sering anjurin jamaah tuh, kalau ke masjid usahakan tidak bawa sajadah lah. Jamaah zaman sekarang nih kalau bawa sajadah, kalau udah gelar sajadahnya itu kayak wilayah kekuasaannya. Sulit bergerak gitu kan, apalagi kalau tua. Makanya apalagi yang bawa sajadah nyemplok tuh, udah tua nyemplok-plok sajadahnya, itu kadang-kadang bergerak pindah ngerapatin sop itu sulit. Mau ngambilnya pinggang sakit gitu kan, gitu. Udahlah, makanya kalau antum ke masjid udah lebih baik kalau masjidnya udah bagus, cukupkan diri dengan itu. Kecuali kalau ada kasus lain hal, kalau antum sujud misalnya, ada yang kadang-kadang sujud di karpet biasa, kadang-kadang nggak kuat. Ana anjurin agar antum mempermudah meluruskan saf, lebih baik dibuat garis di sini demi mempermudah. Dan ingat, salah satu kekeliruan saf salah satu kekeliruan bab saf adalah menjadikan jari kelingking itu sebagai standar ukuran saf. Lurusnya itu kurang tepat Dalam riwayat Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan riwayat Abu Hurairah, Bukhari Muslim diriwayatkan Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda itu, sawu sufufakum, itu luruskan saf kalian. Wallah la tuqimanna sufufakum la khalifanna Allah baina qulubikum. Demi Allah kalian meluruskan dan merapatkan saf, kalau tidak Allah akan menjadikan kalian bercerai-berai. Lalu kata Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajula yulziku mankibahu bi mankibi sahibi. Aku melihat laki-laki menempelkan pundak dengan pundak saudaranya. Wa ka'bahu bi ka'bi, mata kaki dengan mata kaki. Nah, jadi standarnya mata kaki, riwayat Bukhari mengatakan wa qadama bi qadami, kaki dengan kaki. Jadi dari sini kita melihat apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata bahwa jadi standar ukuran lurus saf itu adalah mata kaki ke belakang dan tumit. Itu ukurannya. Antum kalau cek itu tumit antum, gak ada yang kepanjangan tumit, benar coba cek aja, tumitnya gak ada kepanjangan. Tapi kalau ke depan itu panjangnya beda-beda. Kaki kita itu ke depan panjangnya beda-beda. Tapi kalau tumit ke belakang gak ada yang kepanjangan tumitnya, gitu. Makanya yang jadi ukurannya itu adalah tumit, bukan kaki depan, gitu. Makanya kalau anak anjurin antum lebih baik buat garis untuk mempercepat saf itu. Kalau enggak antum pakai karpet yang besar, jangan pakai karpet yang kecil, karena nanti salah satu di antara kekeliruan sujud adalah kita itu sering sujud kita itu dipatok dengan sajadah. Kalau sajadahnya pendek, sujudnya pendek. Ini kok perkara sujud kurang tepat. Jadi antum buat garis sehingga jarak sujud itu cukup. Itu. Nah ini ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Terkait dengan sujud sahwi ya, dan kita tadi diterangkan sujud sahwi ada yang sebelum dan sudah salam. Kita tahu masyarakat kita banyak yang paham sujud sahwi, terutama sujud sahwi setelah salam. Jadi kita pernah jadi imam, karena masyarakat kita tidak paham masalah sujud sahwi pada salam. Jadi untuk kemaslahatan kita sujud sahwinya sebelum salam. Padahal seharusnya kan kalau kita kelebihan kita setelah salam. Tapi khawatirnya kalau kita udah salam, udah jadi sujud sahwi, jamaah udah pada bubar. Gitu. Bagaimana kita lakukan sebelum salam demi semangat bersama gitu. Di antara ahli ilmu seperti Fudail bin Iyad, beliau berkata itu boleh memilih kalau tidak ngerti perbedaan ini. Secara umum sebenarnya ada kekeliruan dalam salat yang kita harus sujud sahwi sebelum salam, ada yang setelah salam. Tapi kalau nggak ngerti boleh kita ambil semuanya itu sebelum salam. Nah ini yang kita dapatkan penjelasan terkait dengan apa sujud sahwi. Jadi nggak apa-apa.
Antum ambil semuanya sebelum salam. Apalagi kalau nggak ngerti mana yang sebelum salam dan mana yang setelah salam. Bab jamaah ini memang perkara yang perlu sekali untuk antum pelajari ya. Karena kadang-kadang di masyarakat kita itu seringkali terjadi ketidakngertian. Contoh aja. Di antara salah satu pendapat Imam Syafi'i adalah boleh bagi orang yang sholat sunnah menjadi imam bagi orang sholat jamaah, bagi makmum yang sholat wajib. Perkara ini juga banyak masyarakat, paling pendapat resmi Imam Syafi'i. Dan sampai beliau berkata dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal ini ditunjuk oleh Nabi SAW jadi imam. Maka dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan di sini panjang kisah beliau jadi imam sholat Isya. Dia minta syarat, dia ditunjuk oleh Nabi jadi imam salat Isya, dia bagi kaumnya, lalu beliau mau jadi imamnya, tapi minta agar beliau tetap salat jamaah bersama Nabi. Selesai salat jamaah Isya, beliau pulang ke kampungnya. Lalu salat Isya 2 rakaat. Kau buat dia Isya 2 rakaat, jamaah salat 4 rakaat Isya. Lalu dalam 2 rakaat itu belum baca surat Al-Baqarah. Bacanya surah Al-Baqarah. Gitu. Nah ini dijadikan dalil. Makanya boleh kalau antum misalnya nanti salat sunnah. Kalau antum salat sunnah ini sebagai tambahan pengetahuan. Kalau antum salat ba'diyah maghrib atau isya, maka antum ada takbiratul ihram, ada yang datang nyolek antum. Sebenarnya nyolek itu bagi imam itu enggak ada kewajiban. Anda belum dapat riwayat harus ditepok. Tapi masyarakat kita kalau ditepok baru ngerti gitu. Kalau enggak ditepok enggak ngerti. Nah, kadang-kadang gara-gara ini banyak kejadiannya. Dia cerita-cerita jamaah. Ada yang lagi salat, dia tepok gitu kan, ternyata yang jamaah ini lagi sholat sunnah, ngasih isyarat gini, jamaah itu tetap aja gini, akhirnya dia batalin sholat. Maaf pak, saya lagi sholat sunnah. Gitu. Padahal tetap boleh akhir. Makanya anjurkan antum juga kalau jadi imam, kalau antum terbiasa lupa lebih baik jangan jadi imam. Karena pernah kejadian nih, jamaah sendiri yang cerita, ada imam lagi sholat, baru sujud pertama di rakaat kedua, tahu-tahu dia langsung sujud duduk tasyahud. Makmumnya duduk antara 2 sujud. Akhirnya makmumnya bilang subhanallah gitu. Imamnya bingung katanya. Salahnya mau berdiri, makmumnya bilang subhanallah gitu. Duduk lagi tetap bilang subhanallah. Akhirnya imamnya apa bilangnya? Balik, Pak, di mana salahnya? Kadang-kadang gitu kan. Ini unik-unik. Ya jamaah juga nih cerita, ketika anak kupas bab ini akhi, ada jamaah cerita, benar kejadian juga Ustaz kadang. Anak pernah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib. Tahu-tahu ada yang nepok. Anak karena udah ngerti, udah dijelaskan, langsung anak kerasin bacaan. Hanya dia kerasin bacaan kan? Udah kerasin bacaan. Tasyahud kedua, duduk, lalu salam kan? Jadi ini sunnahnya apa? Kalau antum jadi salatnya itu yang jahriyah dan masih ada di 2 rakaat pertama yang bacaan, kalau ada yang masbuk antum salat sunnah, bacanya langsung dikerasin. Ngerti apa bingung? Ngerti apa bingung? Kalau antum salat ba'diyah, isya atau maghrib, lalu ada yang nepok pundak antum, mau jamaah, awalnya kan antum sir, maka langsung dikeraskan bacaannya. Kalau masih walaupun antum di rakaat kedua atau rakaat pertama, kalau rakaat pertama kan 2 rakaatnya baca. Nah beliau pernah kejadiannya, dia salat, akhirnya dia ada nepok, beliau keraskan bacaannya. Di rakaat kedua salam, tahu-tahu yang ikut jamaah ini ikut salam gitu kan. Udah ikut salam, lalu bilangnya apa? Pak, bapak sholat sunnah tadi ya? Iya kan, kenapa nggak bilang pak? Ya gimana mau bilang lagi sholat sunnah gitu? Gimana mau bilang lagi sana? Itu kan. Nah ini karena masyarakat kita itu banyak nggak ngerti bahwa orang yang sholat sunnah itu boleh menjadi imam bagi orang yang sholat wajib gitu kan. Itu kadang-kadang nggak ngerti dia, banyak kadang-kadang dia sholat sunnah kayak ba'diyah zuhur nih, ba'diyah zuhur. Lalu ada orang datang nepok, dia kasih isyarat gitu dengan tangan kanan bahwa dia itu lagi sholat sunnah. Banyak yang batalin kadang-kadang sholatnya. Nah inilah makanya pentingnya berilmu akhirnya. Itu kalau orang nggak berilmu ya Allah gitu. Padahal tiap hari kita lakukan sholat ini gitu. Gitu ya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Setelah ini jam berapa nih? Silakan ya. Saat sholat usir kan saat kita masuk itu bisa mendapatkan
baca sir apa jar? Gimana tadi? Saat kita masbuk, pada saat sholat jahar, itu kita harus mengulangi rakaat pertama atau kedua. Itu bacaan Al-Fatihah dan suratnya itu jahar atau sir? Kalau untuk kita yang masbuk, maka cukup untuk didengar diri sendiri. Jadi kembali posisinya kayak kita sholat sendiri. Jangan sampai antum terlalu keras karena nanti ganggu jamaah apa sebelahnya. Sama juga ketika kita sholat jamaah, nggak boleh antum itu bacaannya keras-keras sampai ganggu teman sebelah baca ruku, sujud itu, lalu bacaan itu sampai mengganggu. Tapi poin yang perlu antum ingat, akhi, di dalam sholat itu nggak boleh mulut diam, nggak boleh mulut diam. Dalam baca Al-Quran juga nggak boleh mulut diam. Karena definisi salat yang banyak diambil oleh para alim yang mengatakan aqwal wa af'al, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Dalam bahasa Arab kata qala yaqulu qaulan, baru dikatakan qaul itu harus ada gerakan bibir. Karena itu Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin dalam Jannah Daimah juga menjelaskan pada kita, barang siapa yang salat mulutnya diam atau salat dalam hati, maka salatnya enggak sah. Dan barang siapa membaca Al-Quran kata qiraah qiraatan, artinya itu mulut harus bergerak gitu. Kalau dia tidak membaca, tidak menggerakkan bibir, salat enggak sah. Seorang tabi'in pernah bertanya kepada para sahabat, dari mana kalian mengetahui Nabi itu membaca di dalam salat zuhur dan asar? Maka mereka menjawab bitirabi lihyati, dari gerakan jenggot beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan orang berjenggot itu orang bodoh, berarti dia nuduh Nabi itu orang bodoh. Jadi Nabi itu bergerak, mulut beliau bergerak. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau membaca itu mulut harus bergerak, tidak boleh diam di dalam salat. Intinya didengar untuk diri kita sendiri, jangan sampai mengganggu di teman sebelah kita. Wallahu a'lam bishawab.